Imbas lonjakan virus corona di tanah air, situasi semakin genting dengan terus mencetak rekor harian yang membuat pelayan kesehatan kewalahan. Ditambah lagi adanya ancaman virus varian baru. Sementara itu sempat menyentuh ratusan ribu kasus per hari, kini kasus COVID-19 di India justru sudah mengalami penurunan bahkan hingga 8 kali lipat dalam kurun waktu sebulan. Lantas apa yang bisa kita pelajari dan antisipasi untuk menghindari gelombang tsunami COVID seperti yang terjadi di India? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam COVID India mereda, Indonesia menggila. Kita lihat di slide yang pertama. Ya, di mana India mengalami gelombang kedua COVID-19 ini mulai awal Maret 2021 dan memuncak pada awal Mei. Kenaikan kasus harian di negara Bollywood itu bahkan mencapai lebih dari 400 ribu dan mengantarkan India menjadi negara dengan kasus positif COVID-19 terbesar kedua di dunia, mengalahkan Brazil dengan jumlah kumulatif lebih dari 30 juta kasus. Tak hanya itu, India juga mencatatkan jumlah kematian harian tertinggi akibat virus corona sejak pandemi dimulai, di mana kasus kematian ini sempat meningkat lebih dari 6.000 orang dalam sehari. Alhasil membuat fasilitas kesehatan di negara itu lumpuh, bahkan sampai kekurangan tabung oksigen. Salah satu faktor yang dinilai menjadi penyebab adalah festival keagamaan, yaitu ritual mandi massal yang dinamakan Kumbh Mela. Ini diikuti oleh ratusan ribu orang di Sungai Gangga selama sebulan. Nah, Kumbh Mela ini merupakan dalam agama Hindu gitu ya, merupakan ritual keagamaan yang dirayakan 4 kali selama 12 tahun sekali. Di mana di tengah kasus COVID-19 yang tengah melonjak di negeri Bollywood itu, ratusan ribu orang berdesak-desakan di Sungai Gangga untuk berenang mengikuti perayaan suci ini. Nah, setelah festival tersebut digelar, kasus COVID-19 ini bahkan melonjak hingga lebih dari 300 ribu orang setiap hari. Sehingga saat itu total kasus corona di India menembus hampir 14 juta kasus. Bayangkan saja kasus COVID-19 baru harian di India ini naik hingga 40 kali lipat. Di mana 15 Februari saja ini sekitar 9 ribuan orang, kemudian melonjak hingga 400 ribu orang di 6 Mei 2021. Nah, selain menyelenggarakan festival keagamaan, dalam beberapa minggu tersebut juga diadakan kampanye politik nih untuk pemilihan umum negara bagian, dan banyak warga yang mengikuti aktivitas ini tanpa menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan kombinasi dari pertemuan massal, kemudian rendahnya tingkat vaksinasi, dan adanya varian baru virus corona yaitu varian Delta yang lebih ganas atau yang lebih menular inilah yang menyebabkan kasus COVID-19 di India semakin membludak. Kita lihat di slide berikutnya lagi. Ya, di mana saat ini kasus COVID-19 di India sudah mengalami penurunan bahkan hingga 87,5% dalam kurun waktu sebulan. Per 24 Juni kemarin saja, India melaporkan 54 ribuan kasus atau ini 8 kali lebih rendah daripada masa tsunami infeksi di corona yang terjadi pada bulan lalu yang bahkan tadi bisa menembus 400 ribuan kasus. Lantas apa sih sebenarnya langkah-langkah yang diambil India dan mungkin bisa dipelajari oleh Indonesia? Nah, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan ada sejumlah strategi yang dilakukan negara dengan populasi hingga 1,3 miliar jiwa itu untuk melandaikan kasus corona. Di antaranya yaitu melakukan penguncian ketat dengan istilah Public Health Social Measure atau kesehatan masyarakat dan juga tindakan sosial selama kurang lebih sebulan begitu ya di beberapa kota yang sangat parah dilanda pandemi. Khususnya ini di daerah-daerah dengan tingkat okupansi tempat tidur, kemudian ruang isolasi maupun juga ICU sudah di atas 60%. Nah, India memang tidak melakukan penguncian nasional atau lockdown kali ini. Namun beberapa daerah kompak memutuskan penutupan meski Perdana Menteri Narendra Modi enggan mengambil langkah tersebut. Penguncian ketat ini dilakukan dengan durasi dan juga implementasi yang beragam, misalkan ada daerah yang lockdown penuh dan juga ada yang hanya sebagian. Tidak hanya itu, India juga menaikkan kapasitas jumlah testing harian bahkan mencapai 2,5 juta per hari untuk mendeteksi virus sedini mungkin. Di mana pada Februari 2021 saja sebelum meledaknya kasus corona, jumlah tes yang dilakukan per hari ini hanya berkisar 700 hingga 800 ribu testing per hari. Selain itu, begitu kasus meningkat, India juga melakukan vaksinasi secara besar-besaran dan jumlahnya ini meningkat sangat tajam, yaitu hampir 15 kali lipat gitu ya dalam 4 bulan terakhir, yaitu 3 juta orang per hari. Meski demikian, angka ini jauh lebih rendah dari target harian yaitu 10 juta orang gitu yang divaksin.
Nah, sejauh ini yang sudah menjalani vaksinasi di India ini baru sekitar 5,5% dari sekitar 950 juta orang yang memenuhi syarat. Meski India ini mirisnya merupakan negara yang memproduksi vaksin terbesar di dunia. Nah, sementara itu terlepas dari hal ini gitu ya, yang patut juga menjadi perhatian di sini adalah seiring dengan meredanya kasus dan sejumlah kawasan mencabut aturan lockdown di India karena penurunan kasus COVID-19, kerumunan warga India justru dikabarkan langsung membludak lagi. Apalagi India ini kan baru-baru ini mendeklarasikan adanya varian virus corona baru yang disebut varian Delta Plus yang lebih ganas dan juga lebih cepat menular. Sejumlah ahli pun mengatakan terlalu dini untuk melakukan pelonggaran di India. Lantas seperti apa fenomena yang terjadi di Indonesia? Kita cek di slide berikutnya. Ya, mirip-mirip seperti di India, belakangan ini kasus COVID-19 dalam negeri juga membludak. Dalam sepekan terakhir saja, kasus COVID-19 di Indonesia ini semakin menanjak dan terus mencetak rekor. Kini total kasus di tanah air bahkan sudah menembus lebih dari 2 juta kasus. Per 24 Juni kemarin saja terdapat penambahan 20.574 orang atau yang tertinggi sepanjang pandemi melanda tanah air. Adapun juru bicara penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan bahwa penambahan kasus positif COVID-19 dalam sepekan terakhir ini mengalami kenaikan yang sangat tajam, di mana mencapai 42%, di mana tren kenaikan ini sudah berlangsung 5 pekan berturut-turut. Kalau India penyebaran virus didorong oleh festival keagamaan ritual mandi di Sungai Gangga, nah sementara di Indonesia tren kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia ini terjadi pasca libur lebaran. Pasalnya banyak yang nekat mudik lebaran meski sudah dilarang, terus juga banyak yang berlibur di tempat wisata dan masih banyak yang mengabaikan protokol kesehatan. Lonjakan kasus ini terjadi tepat 2 pekan setelah Idul Fitri. 2 pekan ini adalah masa inkubasi virus corona sehingga jangka waktu 2 pekan ini kerap dijadikan patokan. Kita lihat di sini berdasarkan data per minggu ketiga Juni 2021 saja, positivity rate di Indonesia ini mencapai 14,64%. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan standar yang dipatok oleh WHO, yaitu 5%. Kemudian dari data 14 hari terakhir saja, ini rata-rata penambahan kasus virus corona ini melonjak hingga 11.000 orang per hari. Padahal 14 hari sebelumnya ratanya yaitu meningkat 6 orang per hari. Bahkan beberapa penambahan ini dilaporkan menularkan virus corona varian Delta yang juga muncul di India pada tsunami corona pada bulan lalu. Kita akan lihat seperti apa sih penanganan COVID-19 di Indonesia. Sebetulnya lonjakan yang terjadi di Indonesia mirip-mirip gitu ya seperti di India. Mulai dari longgarnya pengetatan, kurangnya kapasitas testing, kemudian program vaksinasi yang juga belum menyeluruh. Di mana berdasarkan data Satgas COVID-19 per 23 Juni, vaksinasi dosis pertama ini baru mencapai 13,42%. Sedangkan tingkat vaksinasi dosis kedua di Indonesia ini baru mencapai 6,96%. Selain itu, lonjakan juga dipicu oleh munculnya mutasi virus corona baru. Nah, dalam mengatasi corona, pemerintah sebetulnya memiliki sejumlah kebijakan. Sebelumnya kita pernah dengar ya, ada namanya PSBB dan kini ada PPKM Mikro. Nah, di tengah melonjaknya kasus, kalau di India sejumlah kepala daerahnya berani gitu ya mengambil sikap untuk penguncian ketat. Kalau di Indonesia, PPKM Mikro ini dinilai pemerintah masih menjadi strategi yang paling tepat mengendalikan pandemi tanpa menghambat ekonomi masyarakat. Di mana saat ini pemerintah memberlakukan kebijakan penebalan dan juga pengetatan PPKM Mikro yang dimulai pada 22 Juni hingga 5 Juli mendatang. Di mana aktivitas warga di pusat perbelanjaan dan juga restoran ini harus dikurangi bahkan hingga 25% dari kapasitas dengan jam operasional hingga pukul 8 malam. Kemudian work from home hingga 75% sampai sejumlah fasilitas publik dan juga tempat wisata harus kembali ditutup. Langkah ini berbeda ya dengan yang ditempuh Malaysia, Singapura, dan Filipina yang memilih untuk melakukan pembatasan sosial dalam skala yang lebih luas secara nasional. Nah, pembatasan sosial yang dipilih seperti PPKM Mikro ini bahkan berulang kali dikritik oleh sejumlah pihak, terutama ahli epidemiologi, karena diragukan efektivitas pelaksanaan dan juga pengawasannya di lapangan. Sehingga diharapkan dengan adanya penebalan PPKM Mikro kali ini tidak dijalankan setengah-setengah atau setengah hati. Nah, menurut epidemiologi Diki Budiman, belajar dari kejadian sebelumnya gitu ya, PPKM Mikro ini sebetulnya tidak berdampak signifikan pada penurunan kasus COVID-19. Namun, apabila PPKM Mikro ini kembali dijalankan,
Pemerintah harus memastikan aturan tersebut berjalan konsisten dan di lapangan ini ada monitoring, serta turut adanya peningkatan kesadaran masyarakat bahwa kita ini juga turut andil dalam menekan laju penyebaran virus corona.